sini ya. Baik. Assalamualaikum Pak Yaya. Saya lanjutkan ya Pak ya. Ya, silakan. Baik. Seperti yang Bapak lihat bahwa latar belakang dari penelitian ini adalah dikarenakan banyaknya aset wakaf PUI yang dikelola secara yang belum dikelola secara profesional, kemudian kurangnya pemahaman atas dan masyarakat tentang wakaf, dan kemudian dibutuhkan solusi dari para expert dalam meningkatkan pengelolaan dan produktivitas wakaf di PUI, di Persatuan Islam. Setelah itu saya coba untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di PUI dan berhasil melalui beberapa wawancara, kemudian studi dokumentasi dan survei langsung ke lapangan, saya menemukan bahwa ada beberapa hal yang menjadi persoalan di pengelolaan wakaf PUI. Yang pertama adalah terjadinya pengalihan wakaf mulai dari fungsi hingga kepemilikan. Kemudian objek wakaf PUI semuanya belum tersertifikasi di BPN, tetapi ada yang sudah memiliki IW atau akta ikhlas wakaf. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara nazir, organisasi induk dalam hal ini adalah PUI, dan pemerintah. Yang keempat, saya menemukan bahwa adanya upaya penguasaan atas wakaf oleh ahli waris nazir yang telah dikuasai secara turun-temurun. Yang kelima, kurangnya transparansi pengelolaan wakaf, transparansi ke PUI. Yang enam, kurangnya profesionalisme nazir. Yang ketujuh, lemahnya political will pemegang otoritas dalam hal ini adalah organisasi induk yaitu PUI. Yang kedelapan, belum terbangunnya sinergi dengan ormas Islam yang ada dan juga dengan lembaga-lembaga perekonomian umat yang sudah maju atau yang sudah eksis. Nah, itu adalah identifikasi yang berhasil saya identifikasi dari persoalan hasil survei, wawancara, dan studi lapangan. Kemudian dari identifikasi itu saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengelolaan wakaf Persatuan Islam di Kabupaten Bogor. Yang kedua, apa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf BPD Kabupaten Bogor. Dan yang ketiga adalah bagaimana solusi pengelolaan wakaf PUI menurut expert, menurut para pakar, terutama para pakar di bidang wakaf. Selanjutnya dalam penelitian ini saya mencoba dan menggunakan metode penelitian, itu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan visual analisis metode Delphi. Nah, metode Delphi ini sebagaimana diketahui itu dikembangkan oleh Dalkey dan Helms pada Grand Corporation pada tahun 1950. Penelitian ini saya awali dengan mencari akar permasalahan dengan melakukan observasi langsung, kemudian wawancara dengan expert, dengan akademisi, dan dengan beberapa regulator, juga melakukan studi dokumentasi. Selanjutnya, saya menemukan masalah-masalah yang sebagaimana sudah teridentifikasi di depan. Berikutnya, saya menganalisis data dengan menggunakan metode Delphi, yakni dengan cara melakukan parikan opini dari sekelompok expert melalui serangkaian kuesioner berdasarkan skala Likert. Adapun prosedurnya adalah pertama mengembangkan pertanyaan yang dapat dimengerti oleh responden, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, mengolah hasil hingga mendapatkan hasil atau kesimpulan yang konvergen yang disepakati oleh semua responden, serta melakukan pemeringkatan dengan nilai rata-rata tertinggi untuk setiap kriteria yang mencapai konvergen, mulai dari kriteria tertinggi 9 hingga 1. Berikutnya perlu saya sampaikan juga Pak Yaya bahwa para responden yang
bersedia untuk bekerja sama dalam penelitian ini adalah Pak Irfan Shauki B, Sarjana Ekonomi MSc PhD. Beliau adalah pakar ekonomi syariah IPB, kemudian juga pengurus BWI Pusat, dan kebetulan beliau adalah juga Dewan Pakar PUI, Dewan Pakar PUI, Dewan PP dan Pusat PUI. Kemudian yang kedua adalah Pak Nurul Huda, SMMMSI. Beliau adalah akademisi juga pengurus BWI Pusat sebagaimana Pak Yaya ketahui. Yang ketiga adalah Dr. Haji Ujang Rohiyat MAG. Beliau adalah Kasih Jiswab dan Jiswab di Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Dan beliau juga adalah Sekretaris Umum BWI Kabupaten Bogor. Yang keempat adalah Dr. Ujang Bukhari Muslim, SAGMS Syariah. Beliau adalah akademisi dan dosen pasca sarjana di INAIS. Yang kelima, Dr. Kiai Haji Dadam Damiani MPDI. Beliau adalah praktisi dan Ketua Umum Dewan Pertimbangan DPD PUI Kabupaten Bogor. Yang keenam adalah Saja Pak ke metode bagaimana Pak? penelitian, persingkat waktu ke metode penelitian sebentar, kemudian langsung bahasan sedikit. Nggak kedengeran? Gimana ya caranya? Suara Pak, barusan suara saya kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Halo? Suara saya kedengaran nggak Pak? Ke mute lagi nih. Ke mute nih Pak. Oke. Oke, sekarang kedengaran Pak. Nah, ya maksud saya tolong sampaikan jangan terlalu detail ke metodologi aja, kemudian ke pembahasan sedikit terus kesimpulan ya Pak. Baik. Oke. Metodologi. Metodologinya tadi menggunakan deskripsi kualitatif dengan pisau analisis metode Delphi. Metode Delphi sebagai mengetahui ada beberapa indikator yang digunakan. Oke, langsung ke pembahasan kalau gitu Pak. Oke. Pembahasan aja. Baik, tidak usah ya itu. Ya. Baik. Terus kesimpulan Pak. Hasil. Ya hasil, silakan. Metode Delphi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf, kemudian kurangnya sumber dana dan keuangan untuk pengelolaan aset wakaf dan peruntukan wakaf yang langsung disampaikan saat kelar wakaf mempunyai peringkat rata tertinggi Pak, yaitu sebesar 8, screen saya tertutup. Aduh. Itu mempunyai rata-rata tertinggi sebanyak 8,5. Apa? Ini apa ya? Jadi dari kriteria yang saya teliti bahwa indikator yang pertama itu mencapai nilai 8,5 yang artinya bahwa kriteria ini mempengaruhi pada melemahnya pengelolaan wakaf di lingkungan DPDP Kabupaten Bogor. Selanjutnya dari perhitungan yang kedua adalah ketika penarikan opini di atas menunjukkan bahwa masing-masing responden cenderung kecil, di mana standar deviasi itu minus
atau lebih kecil dari 1,5 dan nilai interkuartilnya lebih kecil dari 2,5. Semua kriteria mencapai konvergensi atau konsensus karena memenuhi eh, memenuhi memenuhi standar daripada standar daripada deviasi dan interquartile rank-nya. Sehingga responden dianggap sepakat bahwa kriteria tersebut adalah penentu solusi pengelolaan wakaf di lingkungan DPD Kabupaten Bogor. Ini adalah peringkat kriteria, Pak, dari mulai 1 hingga 8. Kemudian ini adalah hasil analisisnya. Hasil analisisnya di mana peringkat terendah dan peringkat tertinggi terketahui bahwa memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai pengelolaan wakaf ini mempunyai peringkat rata-rata tertinggi yaitu 9. Dan yang lainnya itu 8,2. Sehingga aktivitas nazir atau sertifikasi nazir itu dibutuhkan peningkatan kompetensinya secara berkesinambungan. Artinya bahwa kriteria ini diberi nilai paling rendah oleh para responden dari perspektif solusi. Selanjutnya bahwa dari itu saya menemukan bahwa ada 8 hasil temuan dari kuesioner dan hasil perhitungan statistiknya. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait tentang wakaf. Yang ketiga, kurangnya pembinaan terhadap nazir. Yang keempat, kurangnya profesionalisme dan transparansi pengelolaan wakaf. Yang kelima, kurangnya sumber dana dan keuangan untuk pengelolaan aset wakaf. Yang keenam, kurangnya koordinasi antara nazir, organisasi induk dalam hal ini PUI dan pemerintah. Yang ketujuh, peruntukan wakaf langsung disebut pada saat ikrar wakaf. Yang kedelapan, semua aset wakaf PU di Kabupaten Bogor belum tersertifikasi, Pak, tetapi sebagian besar sudah berstatus akta ikrar wakaf. Nah, akhirnya saya berkesimpulan bahwa ada 3 kesimpulan sebagaimana perumusan masalah. Yang pertama terkait tentang pengelolaan wakafnya. Tentang pengelolaan wakafnya, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama adalah memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat terkait pengelolaan wakaf. Yang kedua, strategi pengelolaan wakaf yang inovatif dari lembaga aset wakaf PUI. Kemudian meningkatkan intensitas dan efektivitas training nazir secara berkesinambungan sehingga nazir memiliki kompetensi yang baik untuk mengelola wakaf di lingkungan PUI Kabupaten Bogor. Yang kedua terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat dalam wakaf, kemudian juga nazir yang tidak profesional dan tidak kompeten dalam pengelolaan wakaf. Itu membuat pengelolaan wakaf menjadi terhambat dan dianggap sebagai sebuah permasalahan yang harus segera diatasi. Yang ketiga adalah solusi yang ditawarkan expert, Pak Yaya. Solusi yang ditawarkan expert adalah solusi dari Pak Irfan Saukibe. Beliau menyampaikan ini ketika saya dengan beliau sama-sama menghadiri rapat kerja nasional PUI di Bandung. Kemudian saya mewawancari beliau. Beliau memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah menggali potensi yang bisa dikembangkan dan meningkatkan produktivitas wakaf di lingkungan masing-masing. Kemudian berkolaborasi dengan lembaga yang sudah
lembaga-lembaga yang ada, terutama lembaga perekonomian yang sudah eksis, kemudian melakukan konsolidasi aset wakaf. Kenapa dikatakan melakukan konsolidasi? Karena memang sejauh ini banyak aset-aset wakaf yang belum atas nama PUI, jadi masih atas nama nazir perorangan. Nah, kemudian masukan dari expert Profesor Nur Huda, saya bertemu beliau langsung di kampus Yarsi pada hari Jumat tanggal 10 Februari kemarin, dan langsung mewawancara beliau, dan alhamdulillah beliau memberikan beberapa solusi untuk peningkatan pengelolaan wakaf PUI di Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah beliau menyampaikan adalah untuk meningkatkan kompetensi nazir melalui sertifikasi nazir. Kemudian mengembangkan digitalisasi wakaf secara bersama. Jadi PUI bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan membuat sebuah program digitalisasi. Selanjutnya beliau menyarankan pada kami bahwa banyak sekali produk-produk wakaf yang sudah dikembangkan oleh BWI, dan beliau menyarankan bahwa PUI bisa ikut melakukan diversifikasi produk wakaf yang sudah dikembangkan oleh BWI tersebut. Kemudian memperkuat legal standing. Jadi Pak Profesor Nur Huda berharap bahwa kami lembaga PUI itu memperkuat legal standing dengan meningkatkan status tanah wakaf dari AIW menjadi sertifikasi. Demikian Pak Yahya, mohon saran dan masukan. Oke. Ya, suara saya kedengaran jelas nggak Pak Herdi? Kedengaran Pak? Oke. Ya. Kalau dilihat dari penulisannya sih harusnya ini sudah cukup komprehensif ya Pak. Terima kasih. Ya. Bapak kerja di PUI? Saya Sekretaris Umum PUI Kabupaten Bogor. Oke, ya. Cukup menguasai sih kalau saya perhatikan ya Pak. Di sini juga Bapak mengambil angle-nya adalah terkait dengan wakaf ya Pak ya. Betul Pak. Nah, mungkin masukan yang pertama adalah dari abstrak Pak. Abstrak itu harus dilengkapi dengan kata kunci ya Pak. Baik. Ya biasanya suka ada tuh kata kunci di bawahnya apa gitu Ini ya, kata supaya kuncinya di orang atas bisa Pak. langsung melihat. Mohon maaf, kata kuncinya Hah? di atas. Di Di bawah. atas di mana saya nggak lihat. Di bawah. Di bawah ini. Di bawah. Oke, nggak. Di Kalau saya kan bawah baca yang pembimbing PPT dua. yang Bapak kirim. Hah? Di bawah pembimbing 2 itu ada kata kunci. Di Kata bawah kuncinya pembimbing adalah 2. pengelolaan wakaf, DPD PUI, dan solusi. Enggak, biasanya munculnya di abstrak juga, Pak. Nah ya, itu di abstrak Pak. Mohon maaf. Oh? Jadi saya perbaiki untuk dipindahkan ke bawah. Oh, enggak. Oh, iya, kata kunci di bawah ya, Pak. Baik. Kata kunci di bawah. Siap. Lazimnya begitu soalnya. Terus, ini tujuan penelitiannya tiga ya. Iya. Tujuan penelitian Bapak 3. Kesimpulan Bapak berapa? Bagaimana Pak? Kesimpulan Bapak berapa banyak? 3 Pak. 3 karena perumusan masalahnya 3 juga juga 3. ya.
eh, menganalisis strategi pengelolaan wakaf di lingkungan DPD PUI Kabupaten Bogor. Oke. Memetakan permasalahan. Tadi permasalahannya ada beberapa hal ya, misalkan kayak berubah fungsi atau tidak tersertify di BPN, terus penguasaan wakaf, terus tadi juga ada poin digital ya Pak ya. Ya, digitalisasi. Nah, terkait dengan digitalisasi, Bapak tolong lebih eksplor di situ ya Pak. Kira-kira benefit digitalisasi itu untuk pemetaan permasalahan itu apa perannya ya Pak? Baik. Ya, karena rasanya kalau permasalahan wakaf itu kan tidak terlepas dari permasalahan wakaf itu artinya gini, bertahun-tahun kayaknya masalahnya hanya berkutat di sekitar itu ya Pak ya. Ya, Nah betul. maksud saya solusinya itu mungkin salah satunya adalah digital ya Pak. Ya, Bapak nanti tolong elaborate di digitalisasi wakaf itu ya Pak. baik Pak. Digitalnya itu dari segi mana? Bapak kira-kira ada pemikiran nggak digitalnya dari mana aja? Pertama, yang terpikir oleh saya adalah digitalisasi dalam eh, membuat aplikasi wakaf, Pak. Jadi aplikasi Nah wakaf, itu bisa masukin ke sini ya Pak. baik, baik. Ya dimasukin misalkan contohnya menurut eh, jangan hanya mengkutip dari para pakar aja. Karena Ya, kan para pakarnya ya pasti diakui keilmuannya. Cuma maksud saya kan tentunya Bapak juga punya pemikiran sendiri kan kira-kira. Tapi harus didukung eh, yang ini ya Pak ya. Didukung dengan eh, literatur yang bisa support ya Pak. siap, Nah, saya tolong dielaborate mengenai digital ini. siap. Karena kalau dilihat dari kesimpulannya kan ini terlalu general ya Pak ya. Maksud Bapak kan pasti di sekretariat PUI Kabupaten Bogor kan pasti sudah sangat paham lah kalau yang ini sebenarnya Bapak sendiri adalah seorang pakar gitu kan. Harusnya gitu kan. Belum, belum. Ya, itu ya Pak ya. Maksud saya eh, Bapak Herdi bisa lihat di situ. Saya ingin ditambahkan atau disaran mungkin nanti dimasukkan sebagai eh, solusinya adalah dari segi digital. Kan banyak tuh sekarang solusi dari digital. Contohnya wakaf itu kan kalau Bapak sangat paham misalkan kayak metodenya misalkan kayak eh, yang kayak di Arab Saudi kan kayak Al-Intifa gitu ya Pak. Terus juga ini contoh aja. Itu Betul. kan proses digital yang mungkin nanti bisa kita lakukan. Terus crowdfunding gitu ya Pak. Ya. Terus juga metode lain, misalkan contohnya kayak metode cash wakaf link sukup CWLS ya Pak ya. Mhm. Bapak pasti tahu itu ya. Pernah Nah, baca. maksud saya ya Bapak misalkan itu salah satu yang solusi digital. Salah satunya misalkan crowdfunding kayak gitu. Ya. Atau wakaf tunai ya Pak ya. Ya. Wakaf Eh, tunai. Nah, itu kan Pemodalan Bapak juga bersama bisa ya Pak. elaborate dari situ Hmm. sih. Kenapa? Pemodalan bersama. Iya, eh, kayak gitu ya Pak. Maksud saya itu bisa Bapak masukkan sebagai salah satu saran atau Bapak bisa elaborate itu di isi tesis Bapak. Baik Pak. Ya, mungkin itu Siap. dari saya sih Pak. Nggak terlalu banyak. Saya hanya mau minta dielaborate atau di-emphasize Siap. Terima mengenai kasih. mengenai yang tadi Pak ya, digitalisasi wakaf yang bisa menjadi solusi. Baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herdi. Terima kasih. Sukses ya Pak. Amin. Jazakallah. Mari Pak. Enggak. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh. Berikutnya Pak Sigit. Pak, Ya, mangga, mangga. silakan Pak Sigit. Assalamualaikum Ustaz ya.
Salam kenal, nama saya Waalaikumsalam. Bapak materinya udah dikirim ya? Lewat WA, Ustaz. Oh, udah ya. Oke, saya lihat dulu ya. Kalau bukaan mana Mas? Silakan Pak disampaikan. Bapak jangan terlalu banyak juga yang diinformasikan ke saya. Cukup pendahuluan, udah gitu latar belakang penelitian gitu ya. Termasuk gap analis tadi tujuan maaf, metodologi, kemudian nanti kesimpulan ya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kita punya judul namanya Analisa Bisnis Pengolahan Sampah menjadi Bahan Bakar RDF berbasis wakaf produktif di Kota Bogor, Ustaz. Oke. Nah, kita punya tujuan penelitian itu kenapa sih kok pengolahan sampahnya itu berbasis wakaf? Nah, itu adalah bahwa potensi pembuangan akhir untuk menjadi pabrik produk pengolahan sampah menjadi bahan bakar itu sangat potensial. Terus juga banyak industri di wilayah Bogor itu membutuhkan banyak sumber energi yang bisa digantikan oleh bahan bakar RDF ini. Dan juga tingkat risiko pembiayaan pengolahan sampah menjadi bahan bakar yang sangat rendah jika dibiayai oleh wakaf produktif. Nah, manfaat penelitian ya secara teoritis menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang disiplin ilmu syariah dan lembaga keuangan syariah untuk potensi pembiayaan bisnis sampah menjadi energi, dan juga dalam hal prakteknya penelitian juga bisa dipraktekkan dengan pertimbangan pembiayaan dan evaluasi operasional dengan menekankan pada faktor yang mempengaruhi bisnis pengolahan sampah sehingga mampu mewaspadai hal-hal kritis dan mengantisipasi sejak dini. Artinya risiko bisnisnya, Ustadz ya. Terus memberikan gambaran potensi pendapatan yang besar dalam usaha pengolahan sampah menjadi bahan bakar yang mempunyai nilai faktor kalori yang tinggi dan potensi menjadi bahan bakar primer. Artinya primer ini bisa menggantikan batu bara. Ustadz kalau apa namanya? Ya, gimana Ustadz? Oh sama ya, nggak bisa kita baca tadi. Terus yang lain juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru yang padat karya dalam usaha pengolahan sampah, dan juga meningkatkan pengolahan sampah dengan biaya seminimal mungkin dan mencegah pencemaran lingkungan seoptimal mungkin. Nah, metode penelitian kita ini memakai kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di TPA Galuga Bogor yang sudah pernah saya lakukan di tahun 2008 hingga sekarang, Ustaz. Ini masih berjalan terus sampai sekarang. Dan juga melakukan survei lapangan dan pengumpulan data berdasarkan parameter yang diperlukan. Juga data yang digunakan dalam penelitian itu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer kita wawancara terhadap pelaku pengolahan sampah di Kota Bogor, dan juga data sekunder kita peroleh dari laporan LPPM ITB dan juga studi RDF di Kota Bandung serta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kota Bogor. Terus kita membuat simulasi dan analisa dengan studi kelayakan bisnisnya, diantaranya analisa
kualitatif untuk mengetahui gambaran mengenai pelaksanaan pengolahan sampah kota dan beberapa aspek teknis diantaranya sosial, pasar, dan manajemen, dan juga analisa kuantitatif. Kita menggunakan penghitungan NPF, NPV, IRR, dan juga payback period serta IRR. Ini kondisi saat ini sampah sangat melimpah, ya tidak terolah. Juga ini ada di Ustadz, ada di PPT-nya Ustadz ya. Mungkin saya nggak bisa screen di share di Zoom-nya. Terus juga limbah domestik ini juga terdiri dari organik dan anorganik, dan juga jenis limbah itu juga ada B3 dan non B3. Kita juga sudah ada contoh bentuk RDF-nya, pabriknya di Cilacap Ustadz, dengan investasi total 90 miliar. Dan itu langsung kerjasama Pemda dan industri semen. Di sini kita juga punya data proyeksi RDF di Jawa, dari mulai Jawa Timur sampai Jawa Barat, sampai Tangerang. Nah, terus kita juga ada diagram Sudah, kemudian sudah nanti situ ya. ini nggak bisa di screen Ustaz ya, nggak usah di screen, nggak usah ditampil di screen. Screen di situ aja. Bisa. Itu butuh dipakai sama klien ya. Oh, gitu. Oh, enggak sih? Enggak, coba Pak. Coba Pak. Enggak. Zoom-nya mana? Bentar ya. Ini Pak Yani ya Mas? Iya. Oh. Pakai di sana. Oh. Gabung. Hmm.